Bau pesing selokan gang sempit mendadak hilang ditimpa wangi parfum mahal. Nyonya Ratna datang bukan sebagai penolong, tapi sebagai pembeli. Lihat limosin hitam itu, memblokir jalan seperti pernyataan arogansi. Sementara di dalam, Ranti harus menjual satu-satunya kenangan masa kecilnya hanya untuk memperpanjang napas ayahnya beberapa jam lagi. Tapi Ratna tidak datang sendirian. Dia membawa pengacara dan dia datang untuk mengambil putrinya. Jangan lewatkan kisah menyakitkan ini. Klik subscribe dan bunyikan notifikasi agar kalian tahu seberapa kejamnya kekayaan itu. Inilah kisah Ranti, yang menghadapi batas waktu pembayaran rumah sakit hari itu juga, batas waktu yang sama saat Ratna datang untuk mengambil Jihan, putrinya. Udara di kamar itu terasa pengap, berbau seperti percampuran tajam antara cairan disinfektan murahan dan keringat tak berdaya. Di sudut ruangan, monitor kecil berkedip-kedip. Garis hijau tipis naik dan turun, menandakan bahwa jantung ayahnya masih berjuang melawan septisemia yang merayap cepat. Ranti duduk di samping ranjang, tangannya menggenggam tangan tua yang kurus itu. Ia sudah menjual hampir semua yang ia miliki. Mesin jahit butut peninggalan ibunya, perhiasan emas palsu yang ia kumpulkan dari memulung, bahkan kalung berliontin salib yang menjadi satu-satunya kenangan masa kecilnya. Semua itu tidak cukup. Biaya unit perawatan intensif itu ibarat jurang yang menelan semua usaha kerasnya dalam sekejap. Pagi itu Ranti baru saja menerima kabar dari dokter, sebuah kabar yang disampaikannya dengan nada penuh sesal dan tanpa harapan, bahwa jika pembayaran tidak dilunasi sore hari, ayahnya harus dipindahkan ke bangsal umum yang tidak memiliki peralatan yang memadai. Itu sama saja dengan hukuman mati yang lambat. Saat itulah Nyonya Ratna tiba. Kedatangan Ratna bukan sekedar mobil mewah yang melaju, itu adalah invasi keheningan. Limosin hitam mengkilap itu berhenti di depan gang sempit, memblokir jalan seperti pernyataan arogansi, sementara dua pengawal berbadan besar terpaksa menunduk agar tidak membentur langit-langit berlumut di koridor menuju kontrakan Ranti. Nyonya Ratna berdiri di ambang pintu, aura parfum mahal menyeruak dan mengusir bau selokan. Ia mengenakan setelan linen putih bersih, kontras mencolok dengan debu dan kotoran yang menempel di tembok. Ia tersenyum, senyum yang dirancang khusus untuk kamera, penuh empati palsu dan kemurahan hati yang direkayasa. Di belakang Ratna berdiri seorang pengacara ramping dengan kacamata berbingkai emas, membawa tas kulit tipis. Mereka datang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pembeli. "Ranti, sayang." Suara Ratna terdengar merdu, namun bagi Ranti itu terasa dingin dan berjarak. "Aku turut berduka atas kesulitanmu. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan, waktu terus berjalan. Dan Jihan sudah mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. Jihan, putrinya yang berusia 3 tahun. Anaknya yang ceria dan penuh tawa, yang kini tinggal di mansion steril di seberang kota. Ranti memejamkan mata, membiarkan sakit itu memuncak di dadanya sebelum ia memaksanya surut. "Saya mengerti, Nyonya. Saya butuh jaminan bahwa saya masih bisa melihatnya. Sebulan sekali, mungkin 15 menit saja." Ratna menggeleng pelan, seolah Ranti baru saja meminta bintang dari langit. "Ranti, kita sudah menyepakati ini. Adopsi ini harus total dan tanpa embel-embel. Jihan perlu stabilitas, dan citra kami perlu kesempurnaan. Kau tahu, skandal kecil yang pernah menimpa kami di masa lalu. Jihan adalah simbol pengakuan baru, bukti bahwa kami adalah keluarga yang sempurna." Ranti tahu kebenaran di baliknya. Jihan bukan anak biologis Ratna, dan adopsi ini adalah upaya Ratna menutupi kegagalan moral dan mungkin finansialnya di masa lalu, mengubah Jihan menjadi perisai citra sosialnya. Pengacara itu melangkah maju, membuka tas kulitnya. Di dalamnya bukan kertas biasa, melainkan lembaran tebal yang memantulkan cahaya redup ruangan, seolah dicetak di atas perak. Kontrak di atas kertas emas. "Semua klausulnya sudah jelas, Nona Ranti," kata pengacara itu, nadanya kering dan profesional. "Nyonya Ratna akan menjamin seluruh biaya pengobatan Tuan Haris dan memberikan uang tunai sebesar yang sudah disepakati, tanpa perlu dicicil. Sebagai imbalan, hak asuh penuh dan permanen diserahkan kepada Nyonya Ratna. Segala bentuk tuntutan di masa depan, termasuk kunjungan tak terencana, akan dianggap pelanggaran kontrak dengan denda yang sangat memberatkan." Jantung Ranti berdenyut liar. Ia tahu ini adalah keputusan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia menjual darah dagingnya demi kehidupan ayahnya. Ini adalah tarung moral yang tidak adil. Ratna mendekat,
meletakkan tangannya di bahu Ranti dan sentuhan yang terasa dingin. Jangan khawatir, Ranti. Jihan akan mendapatkan yang terbaik. Sekolah terbaik, makanan terbaik, masa depan yang kau takkan pernah bisa berikan padanya. Ratna menyodorkan pulpen berlapis emas. Tangan Ranti gemetar saat mengambilnya. Ia melihat ke bawah pada baris yang harus ia tanda tangani. Dalam keputusasaan, ia hanya sempat membaca sekilas satu klausul yang samar-samar. Penyerahan hak waris atas nama pihak kedua. Ia tahu ada yang tidak beres, tetapi suara ayahnya yang terbatuk parah dari ruang ICU di lantai atas mengalahkan nuraninya. Memory card 1, tinta di kertas emas. Saat ia menekan ujung pulpen ke kertas, air mata Ranti jatuh. Setetes air asin panas yang mendarat tepat di samping tanda tangannya, mengaburkan tinta yang masih basah. Ia merasakan jiwanya terkoyak. Selesai, bisik Ratna penuh kemenangan. Ratna tidak menanyakan kabar Ranti. Ia hanya memastikan kontraknya aman. Begitu salinan dokumen dipisah, Ratna dan pengacara itu pergi secepat mereka datang. Ranti berhasil melewati masa kritis, namun Ranti kini hidup dalam kehampaan mewah yang baru saja ia ciptakan. Uang memang ada, tetapi kamar kontrakan terasa terlalu sepi. Ia mencoba memenuhi hidupnya dengan merawat ayahnya, tetapi bayangan Jihan yang kini tumbuh tanpa dirinya menggerogoti setiap detik. Ranti mulai membaca ulang salinan kontrak yang ia terima. Ia membacanya 10 kali, lalu 20 kali. Ia melihat detail-detail yang dipalsukan. Alamat Ranti ditulis salah, tanggal penandatanganan ditunda 2 hari, dan yang paling penting, deskripsi ayahnya sebagai pihak terkait yang sadar dan setuju adalah kebohongan total. Ratna dan pengacaranya memastikan kontrak itu secara teknis sah di mata hukum, tetapi mereka membangunnya di atas tumpukan pemalsuan kecil yang sulit dibuktikan. Ranti menyadari bahwa melawan Ratna di jalur hukum konvensional adalah hal yang mustahil. Ratna tidak hanya punya uang, ia punya sistem. Aku harus mendekatinya, bisik Ranti. Ranti pada dirinya sendiri suatu malam, sambil menatap foto Jihan yang lusuh. Aku tidak bisa menyerang fondasi hukum mereka. Aku harus menyerang sumber kekuatan Ratna, citranya. Ranti mulai membuat rencana. Ia perlu menyusup ke dalam mansion Primasena, kediaman Ratna yang dijaga ketat. Ia tidak bisa masuk sebagai pelayan rumah karena akan terlalu dekat dan mudah diidentifikasi. Ia membutuhkan pekerjaan di luar yang memungkinkan pengamatan, namun juga memberikan akses ke area pribadi. Dengan kemampuan gigihnya, Ranti memanfaatkan koneksi lama di pasar loak. Ia tahu bagaimana membuat dirinya terlihat tidak mencolok, bagaimana menghapus jejak masa lalunya. Setelah seminggu mengintai dan melakukan beberapa wawancara yang canggung, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten perawat kebun untuk area timur Mansion Primasena. Mansion itu adalah manifestasi kekayaan yang mengerikan, gerbang besi tempai yang menjulang tinggi, halaman rumput yang dipangkas sempurna, dan semak-semak mawar impor yang menjijikan indahnya. Segala sesuatu terasa steril, tertata, dan tanpa jiwa. Ranti, dengan mengenakan seragam tukang kebun longgar yang terasa gatal dan sarung tangan kasar, melangkah melintasi halaman yang sunyi. Ia memastikan kepalanya tertunduk, bergerak perlahan di antara deretan hybrid tiroses yang mahal. Jantungnya berdetak kencang, ia berada di bawah atap yang sama dengan anaknya. Butuh waktu 2 hari sebelum Ranti berhasil mendapatkan kesempatan yang ia tunggu. Pada sore hari yang cerah, saat matahari mulai terbenam, ia mendengar suara tawa riang. Itu adalah Jihan. Ranti bersembunyi di balik semak mawar yang rimbun, membiarkan dedaunan lebat menyembunyikan wajahnya yang kotor karena tanah. Memory card 2, tatapan di balik semak mawar. Jihan, yang kini mengenakan gaun sutra berwarna peach yang sangat mewah, bermain dengan boneka porselen di samping kolam renang marmer. Ia tampak lebih kurus, dan tawa yang Ranti dengar sesaat tadi kini digantikan oleh ekspresi serius, hampir kosong. Jihan terlihat seperti model kecil yang diatur, bukan anak yang bebas bermain. Saat itu, Nyonya Ratna keluar dari teras kaca, ditemani oleh seorang fotografer dan seorang jurnalis dari majalah gaya hidup elit. Ratna langsung duduk di samping Jihan, memeluknya erat untuk kamera. Ya, Jihan adalah anugerah terindah. Ratna berbicara dengan suara lembut palsu. Kami menghabiskan setiap sore bersama. Kami adalah keluarga, kan sayang. Jihan hanya mengangguk pelan. Matanya tertuju pada bonekanya. Sesi foto berlangsung sekitar 10 menit.
Setelah fotografer menyatakan cukup, Ratna segera melepaskan Jihan. Ekspresi Ratna langsung berubah kaku. "Sudah cukup, Jihan," kata Ratna. Suaranya kini dingin, menusuk hingga ke tulang. Ia sama sekali tidak menatap Jihan. "Masuk sekarang. Jangan sampai gaun itu kotor. Dan ingat, besok kita punya sesi video call dengan sponsor kita. Kau harus tersenyum lebih lebar. Kau adalah aset Jihan. Jangan lupa itu." Jihan berdiri diam, wajahnya tertunduk, lalu berjalan masuk ke dalam mansion tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ranti menyaksikan seluruh adegan itu. Rasa sakit karena perpisahan yang ia rasakan selama ini kini berubah menjadi kobaran amarah yang membara. Ratna tidak hanya mencuri anaknya, Ratna juga merampas jiwanya, mengubah Jihan menjadi boneka mati demi kehormatan sosial yang palsu. Ranti menyentuh tanah di depannya, merasakan dinginnya tanah gembur. Ia tidak hanya harus mengambil kembali Jihan, ia harus menyelamatkannya dari penjara emas ini. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan citra Ratna yang diagungkan, karena itu adalah satu-satunya hal yang lebih berharga bagi Ratna daripada uang. Debu halus dari tanah pot yang diganti adalah kamuflase Ranti. Pakaian kerja yang kebesaran, topi caping lebar yang menutupi separuh wajah, dan aroma pupuk kompos yang melekat adalah dinding pelindungnya. Di balik persona Pak Kebun yang pendiam, setiap serat indranya berteriak, memetakan mansion Primasena, bukan sebagai taman yang indah, melainkan sebagai penjara berlapis marmer. Mansion itu sendiri adalah sebuah paradoks. Luasnya mencapai puluhan hektar, namun terasa begitu sesak oleh aturan tak tertulis. Tanaman-tanaman di sini tidak tumbuh bebas. Mereka dibentuk, dipaksa sesuai keinginan arsitek lanskap. Cerminan sempurna dari bagaimana Nyonya Ratna mengelola hidup Jihan. Ranti menghabiskan minggu pertamanya hanya untuk menguasai rute, jadwal penyiraman, dan titik-titik buta yang luput dari CCTV. Dia harus tahu kapan kepala pelayan lewat, kapan Ratna keluar untuk sesi foto pagi, dan yang terpenting, kapan Jihan terlihat. Jihan, putrinya telah bertransformasi menjadi boneka porselen. Ranti sering mendapati dirinya bekerja di petak mawar Perancis, tepat di luar teras kaca tempat Jihan melakukan pelajaran privat atau sesi pelatihan etikanya. Suara Ratna, yang selalu halus dan berkarisma di depan umum, terdengar melalui kaca. Suatu sore, Jihan harus merekam video untuk kampanye sosial Yayasan Ratna. Ranti memotong daun layu, punggungnya menghadap ke teras, tetapi telinganya menangkap setiap suku kata. "Baik Jihan, senyum yang tadi. Itu sempurna." Suara Ratna terdengar ceria, nyaris terlalu antusias. "Ingat apa yang kita katakan. Kepedulian adalah bahasa universal. Ucapkan lagi." "Aku akan menjadi suara bagi mereka yang tidak punya kesempatan." Jihan mengulang. Nadanya datar, tanpa emosi, namun intonasinya sempurna. "Bagus sayang, sempurna. Kita simpan yang itu," kata Ratna. Terdengar bunyi klik kamera. Dan seketika, udara di teras berubah dingin. Tadi terasa kaku Jihan. Nada Ratna turun menjadi dingin menusuk, menghilangkan kehangatan palsu yang dipakai. Editik sebelumnya. Jangan tatap lensanya seperti kau menatap cermin. Kau sedang menjual harapan, bukan kesombongan. Ulangi sekali lagi, dan kali ini masukkan sedikit empati. Ayolah, kau tidak mau mengecewakan ibu di depan semua mitra kita, kan? Jihan tidak menjawab, hanya ada keheningan yang menyesakan, dan Ranti bisa merasakan rasa takut yang memancar dari anak itu bahkan melalui kaca tebal. Ini bukan pertengkaran, ini adalah pemodelan perilaku yang brutal. Jihan sedang diajarkan bahwa nilai dirinya setara dengan seberapa baik ia melaksanakan peran yang ditetapkan. Ranti menahan nafas. Jemarinya mencengkram gunting taman hingga buku-buku jarinya memutih di balik sarung tangan kasar. Rasa amarah itu panas, membakar ulu hatinya, namun ia memaksakan diri untuk memotong batang yang sama berulang kali, memastikan ia terlihat sibuk dan tidak menguping. Strategi hukum adalah omong kosong. Kontrak yang ia tanda tangani adalah borgol. Ratna tidak hanya merampas hak asuh, Ratna sedang membentuk ulang jiwa putrinya. Ranti sadar bahwa jika ia membawa masalah ini ke pengadilan, Ratna akan menunjukkan rekaman-rekaman sempurna Jihan yang tersenyum, hasil pelatihan keras yang disamarkan sebagai pendidikan prima. Dunia luar akan melihat Jihan sebagai anak beruntung yang diasuh dengan disiplin dan kasih sayang yang terstruktur. Ranti menghabiskan malam-malamnya di ruang tidur kecil para staf di ujung paling belakang properti. Otaknya bekerja tanpa henti. Tempat tidurnya keras dan tipis, tetapi lebih dari cukup untuk menampung resolusi baja. Ia harus menemukan cara untuk memecahkan lapisan kaca ini, cara untuk menunjukkan kepada Jihan bahwa ia masih ada di sana,
dan cara untuk mengekspos kebobrokan Ratna. Tantangan terbesarnya bukan pada jarak fisik, melainkan jarak emosional yang diciptakan Ratna. Jihan bahkan tidak pernah menoleh ke arah tukang kebun, terlalu sibuk dengan dunia kecilnya yang terisolasi. Keesokan paginya, Ranti ditugaskan merapikan bonsai di jalur yang Ranti dilewati, menuju pavilion seni. Ia melihat pintu pavilion itu terbuka sedikit. Kepala tukang kebun, seorang pria tua bernama Pak Tarno, yang sudah bekerja di mansion ini selama 20 tahun, mendekat sambil mengelap keringat. Pak Tarno adalah orang yang kelihatannya paling tidak peduli dengan drama internal Ratna. Namun ia memegang kunci rutinitas staf. "Pak Kebun," sapa Pak Tarno. Suaranya serak. "Bonsai itu butuh kesabaran. Jangan buru-buru. Nyonya Ratna benci jika ada detail yang lepas." Ranti mengangguk, menjatuhkan pandangan ke daun. "Iya Pak Tarno, saya mengerti. Hanya saja, tempat ini begitu sepi." Pak Tarno tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. "Sepi, katamu. Tempat ini bukan sepi. Ini steril. Tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada suara keras, tidak boleh ada kejutan. Semuanya harus sesuai skrip. Termasuk anak nyonya. Dia seperti bunga anggrek mahal. Harus disiram dengan air murni, tidak boleh terkena debu, dan tidak boleh disentuh sembarangan." Ranti melihat peluang. "Anak itu, apakah dia memang selalu di sini, Pak? Tidak pernah bermain di taman?" Pak Tarno menggeleng. "Jarang sekali, paling-paling sore hari. Sebentar, di area kolam renang yang tertutup, dengan pengawas. Kalaupun keluar, itu harus ada janji foto atau kunjungan penting. Nyonya Ratna bilang, waktu Jihan itu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kegiatan tak terstruktur." Kata-kata kegiatan tak terstruktur menghantam Ranti. Ratna telah menghilangkan spontanitas dan kegembiraan dari hidup Jihan, menggantinya dengan jadwal yang kaku. "Bahkan dia tidak boleh menyentuh bunga yang kami tanam?" tanya Ranti pelan. "Tentu tidak," jawab Pak Tarno. "Jihan alergi pada serbuk sari," kata Nyonya. "Atau setidaknya, Nyonya tidak ingin dia kotor. Semua bunga potong di dalam ruangan didatangkan khusus dan sudah disterilkan." Ranti mencatat. Alergi. Ratna menciptakan alasan medis untuk membenarkan isolasi. Ranti bekerja lebih dekat ke pavilion seni. Sambil merapikan pot gantung, ia mendengar suara ketukan halus dari dalam. Jihan sedang berada di sana. Ranti tahu ia tidak boleh mendekat, tetapi ia harus mencoba. Di bawah semak melati, Ranti menemukan secari kertas kecil yang terlepas dari tumpukan sampah kebun yang baru dibakar. Itu adalah label produk. Ranti mengeluarkan pulpen kecil yang diselipkan di saku celana kerjanya. Sebuah resiko kecil yang selalu ia ambil. Ia merobek label tersebut menjadi sepotong persegi panjang yang sangat tipis. Ranti memandangi Jihan melalui jendela yang agak buram. Jihan duduk di kursi kayu tinggi, di hadapannya kanvas yang masih kosong. Tangannya memegang kuas, tetapi matanya kosong, menatap ke kejauhan. Ranti menulis dengan tergesa-gesa di secari kertas itu. "Mama di sini, jangan lupa main hujan." Kalimat itu adalah kode rahasia mereka, janji masa lalu yang penuh tawa. Ranti hanya punya waktu beberapa detik. Ia harus menyampaikan pesan ini tanpa ada yang melihatnya. Ia tidak bisa melemparkannya, terlalu beresiko. Ia membutuhkan perantara yang tidak disengaja. Ia melihat vas kosong di ambang jendela luar pavilion, vas keramik kecil tempat staf biasanya menaruh bunga potong segar sebelum dibawa masuk. Ranti bergerak cepat. Ia berpura-pura memeriksa kelembapan tanah di pot gantung persis di samping jendela. Dengan gerakan yang terlatih, ia menyelipkan potongan kertas kecil itu, dilipat hingga seukuran kuku, ke dasar vas kosong itu, sebelum menutupinya dengan sedikit remahan tanah kering. Misi pertamanya selesai. Ia melangkah mundur, detak jantungnya menggila. Jika Jihan tidak pernah menyentuh vas itu, atau jika Ratna menyuruh orang lain yang menambilnya, pesannya akan hilang. Tetapi setidaknya, Ranti telah menciptakan sebuah jalur komunikasi, betapapun rapuhnya. Sekarang ia hanya perlu menunggu. Ranti kembali ke petak mawar, menyalurkan semua ketegangan yang ia rasakan ke dalam pekerjaan fisik. Ia harus bertahan dalam peran tukang kebunnya, mengumpulkan informasi tentang jadwal Ratna, tentang kelemahan di sistem keamanan digital yang mengendalikan mansion. Ia harus menjadi arsitek kehancuran Ratna, menggunakan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang pernah memperhatikan keberadaan seorang tukang kebun sebagai keuntungannya. Pertarungan hukum telah berakhir, dan pertarungan moral kini dimulai di antara tanaman-tanaman yang tertata rapi.
Fajar di atas mansion Primasena bukanlah fajar yang ramah. Udara terasa dingin, bukan karena suhu, melainkan karena lapis demi lapis kesempurnaan yang dipaksakan. Ranti mengenakan seragam abu-abu longgar yang sama persis dengan yang dipakai 11 pekerja kebun lainnya, menggerakkan skopnya ke dalam tanah gambut yang telah diperkaya secara kimiawi. Gerakannya lambat, efisien, dan yang paling penting, tidak menarik perhatian. Di pergelangan tangannya, gelang identifikasi staf terasa dingin dan berat. Itu bukan sekadar kartu akses, itu adalah rantai digital. Setiap pergerakan Ranti terpetakan, setiap pintu yang ia buka, setiap jeda di luar batas waktu istirahat yang ditentukan, semua dicatat dalam log server yang tersembunyi jauh di bawah lantai marmer. Gelang itu adalah mata Nyonya Ratna yang tak pernah terpejam. Tugas pagi ini adalah pemindahan bibit anggrek hibrida di seberang lapangan rumput besar, area yang terletak paling jauh dari paviliun seni. Ini adalah keberuntungan yang disengaja. Semakin jauh ia dari lokasi target, semakin kecil kemungkinan ia terlihat panik jika salah satu pengawas keamanan muncul tanpa peringatan. Meskipun tangannya sibuk mencabut gulma yang entah bagaimana berhasil menembus lapisan mulsa, pikirannya sepenuhnya terpaku pada vas porselen kecil berwarna biru putih di dekat jendela kaca besar paviliun seni. Pesan itu ada di sana, sepotong kecil kertas di antara debu dan udara hampa. Ia hanya perlu waktu bagi Jihan untuk menemukannya, dan yang lebih penting, ia harus memastikan tidak ada mata digital yang merekam momen krusial itu. Kamera Sentinel Primasena adalah karya seni paranoia. Ranti telah menghabiskan 2 hari pertamanya bukan untuk berkebun, melainkan untuk membuat peta mental posisi lensa. Mereka kecil, tersembunyi di balik ukiran batu atau disamarkan sebagai lubang ventilasi dekoratif. Mereka bergerak pelan, hampir tak terlihat, menyapu setiap sudut dengan inframerah yang konstan. Di area pavilion seni, setidaknya ada 6 titik fokus. Semuanya diarahkan ke jalur utama, pintu masuk dan area tempat Jihan biasanya duduk melukis. Ranti, jangan melamun. Suara Pak Maman, kepala tukang kebun, terdengar berat dan kering. Pria tua itu tidak jahat, hanya lelah dan terbiasa dengan peraturan yang kaku. Ingat, setiap menit dihitung. Nyonya akan memeriksa log kerja sebelum makan siang. Maaf Pak, saya sedang menghitung pola penempatan air mancur. Jawab Ranti datar, segera melanjutkan pekerjaannya. Sejak ia menyusup, Ranti menyadari bahwa Ratna tidak bergantung pada pengawasan manusia biasa, apalagi di antara staf kebun. Ratna mengandalkan algoritma. Pengawasan manusia hanya diperlukan ketika sistem otomatis mendeteksi anomali, pergerakan yang terlalu cepat, akses ke area terlarang, atau yang paling ditakuti Ranti, benda asing yang ditempatkan di tempat yang seharusnya kosong. Ia harus menghapus rekaman vas itu, atau setidaknya rekaman penempatan pesannya. Makan siang tiba dengan sunyi. Staf berkumpul di ruang makan kecil yang terletak di tingkat basement, berdekatan dengan pusat utilitas. Ranti mengambil nampannya, matanya menjelajahi tata letak ruang itu. Dinding beton abu-abu, lampu neon yang berdesis, dan satu-satunya pintu keluar yang selalu diawasi oleh kamera kuba kecil. "Tari, kamu terlihat pucat," kata seorang pelayan wanita bernama Siska. Tari, yang bertanggung jawab membersihkan sayap timur, hanya menggeleng. "Saya bangun terlalu pagi, jam tidur saya tidak sinkron dengan jadwal yang diminta sistem." Ranti mencerna informasi itu. Jadwal tidur staf pun dipantau. Gelang pergelangan tangan tidak hanya melacak lokasi, gelang itu terhubung ke aplikasi kesehatan yang mengukur detak jantung, pola tidur, dan bahkan tingkat stres. Semuanya dikompilasi menjadi laporan efisiensi harian untuk Ratna. Tidak ada kehidupan pribadi di mansion Primasena. Sore harinya, Ranti diberi tugas membersihkan saluran air hujan yang mengarah ke bagian belakang sayap servis, area yang berdekatan dengan ruangan kontrol pusat, jantung digital Primasena. Ruangan itu berada di balik pintu baja polos tanpa tanda, hanya dibedakan dari pintu penyimpanan lainnya oleh pembaca sidik jari dan retina yang rumit. Ranti tahu dari pengamatan malam hari bahwa server utama berada di sana. Server yang menampung semua log, semua rekaman video, dan semua data biologi staf. Ia membungkuk. Tangannya masuk ke dalam saluran beton yang dingin. Gerakannya kini lebih dari sekedar pembersihan. Itu adalah pemetaan. Sistem Sentinel, seperti kebanyakan sistem keamanan kelas atas, memiliki arsitektur berlapis. Lapisan terluar adalah kamera dan sensor. Lapisan kedua adalah jaringan internal yang menghubungkan perangkat staf. Lapisan terdalam adalah server, yang dilindungi oleh firewall dan enkripsi tingkat militer. Menyelinap masuk secara fisik adalah bunuh diri. Ia harus menipu sistem. Saat Ranti mengeluarkan sepotong plastik kaku dari saluran, ia melihat celah. Celah yang sangat sempit, tidak lebih lebar dari 2 cm, di mana pipa pendingin dari server room masuk ke saluran pembuangan. Celah itu mengeluarkan sedikit udara dingin, dan yang lebih penting sedikit desisan elektrik.
Ia berdiri perlahan, memastikan kamera di sudut atas tidak bergerak untuk memfokus padanya. Ia hanya seorang tukang kebun yang memeriksa pipa. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Jika ia tidak bisa menonaktifkan seluruh sistem, ia bisa mencoba memanipulasi lock. Ia hanya butuh akses ke jaringan terdekat. Gelang pergelangan tangan. Gelang itu berfungsi sebagai kunci akses, identitas, dan pemancar lokasi. Jika gelang itu dilepas, alarm akan berbunyi dalam 30 detik, dan seluruh staf akan diperintahkan untuk mencari pekerja yang hilang tersebut. Ranti harus membuat gelangnya tampak aktif dan di lokasi saat dia berada di tempat lain. Ini berarti ia harus menemukan cara untuk mengisolasi sinyal gelang tersebut, mungkin dengan bahan pelindung frekuensi, sambil mereplikasi atau memproyeksikan sinyal. Al yang sama di tempat yang aman. Ia melihat ke pintu baja itu lagi. Ia membutuhkan sebuah celah, bukan celah fisik ke dalam ruangan, tetapi celah logis ke dalam jaringan. Pipa pendingin itu, udara dingin itu, desisan itu. Di dalam saluran air tempat Ranti bekerja, terdapat kotak sambungan listrik kecil yang berlumut, digunakan untuk penerangan darurat. Kotak itu tidak terhubung ke jaringan sentinel, tetapi terhubung ke sumber daya utama mansion. Ranti bekerja selama 1 jam lagi, memastikan dia sendirian. Pak Maman sedang di kantornya, mengisi laporan elektronik. Dia membuka kotak sambungan listrik yang kotor itu dengan obeng kecil yang ia sembunyikan di pinggangnya. Di dalamnya terdapat kabel tembaga tua yang kaku. Ia tidak berniat menyentuh listrik, ia tertarik pada materialnya. Ia mengambil beberapa inci kabel tembaga yang rapuh itu, melipatnya dengan hati-hati menjadi bentuk persegi kecil. Kembali ke barak staf malam itu, setelah jam kerja resmi berakhir, keheningan mencekam. Staf dilarang menggunakan ponsel pribadi. Hiburan mereka adalah televisi saluran tunggal dan buku yang disediakan oleh administrasi. Ranti duduk di tepi tempat tidurnya, berpura-pura membaca buku panduan tanaman hias tropis. Di bawah selimut, tangannya sibuk. Ia mengeluarkan gelang stafnya. Di permukaan plastik itu, ada lubang kecil mikroskopis, tempat pin pengisian gaya magnetik dipasang. Melalui titik kontak inilah gelang itu tidak hanya mengisi daya tetapi juga disinkronkan dengan sistem setiap malam. Ia menggunakan kabel tembaga yang dilipat sebagai penyangga, menyelipkannya ke celah yang hampir tidak terlihat di antara penutup belakang gelang dan kulitnya. Tujuan Ranti adalah menyaring sinyal pelacakan lokasi tanpa memicu alarm pelepasan. Tembaga, jika diletakkan dengan benar, bisa bertindak sebagai Faraday cage mini yang sangat terarah, mengacaukan transmisi GPS luar. Namun, mengacaukan transmisi tidak sama dengan menipu transmisi. Ia melihat gelang itu. Di bagian bawah, ada barcode kecil dan nomor seri yang terukir laser. Itulah identitasnya. Jika ia berhasil mendapatkan akses fisik ke jaringan dan menghubungkan perangkat cloning kecil, ia bisa membuat gelang hantu, salinan digital dari dirinya yang tetap berada di barak staf, sementara Ranti yang sebenarnya menjelajahi lorong-lorong rahasia. Perangkat cloning tentu saja tidak ia miliki, ia perlu merakitnya. Ranti menghela napas panjang. Ia sudah meletakkan bidaknya, pesan di vas. Sekarang ia harus memastikan bidak itu tidak dimakan. Malam itu Ratna mengadakan perjamuan kecil di sayap utama, yang berarti Ranti tidak bisa tidur. Bunyi musik klasik yang teredam mencapai barak, pengingat akan kekayaan dan kekuasaan Ratna yang tak terbatas. Ranti menyelinap ke kamar mandi umum. Ia membuka tas kecilnya. Di dalamnya ada beberapa komponen elektronik kecil yang ia selundupkan disamarkan sebagai alat berkebun. Baterai kancing, resistor mini, dan yang paling penting, sebuah kartu memori nano yang sudah diprogram untuk menangkap dan menyimpan data sinyal. Ia perlu satu komponen vital yang ia yakini ada di server room, antena RFID nirkabel. Malam itu, Ranti hanya tidur 3 jam. Di pagi hari, ia melakukan ritual berkebunnya lagi, kali ini di dekat kolam koi. Saat ia sedang memangkas bonsai, ia melihat gerakan di paviliun seni. Jihan. Jihan masuk, mengenakan gaun putih yang dipasangkan dengan kesempurnaan seorang manekin. Ia berjalan ke Isel, wajahnya tanpa emosi. Ranti merasakan adrenalin membanjiri dirinya. Ini adalah momennya. Jika Jihan melihat vas itu, jika ia mengambil pesan itu. Jihan berjalan lurus ke arah jendela, bukan untuk melukis, melainkan untuk mengatur ulang setumpuk buku di ambang jendela. Tangannya melewati vas biru putih itu. Ranti menahan napas. Ia tidak boleh terlihat gelisah. Ia harus tetap fokus pada bonsai. Jihan berhenti. Jarinya menyentuh vas itu. Lalu ia mengambilnya. Bukan karena pesan, tetapi karena Ratna mengajarkan kesempurnaan. Vas itu tampak sedikit miring. Jihan memutarnya. Saat Jihan memutar vas itu, Ranti melihat dari pantulan kaca bahwa mata Jihan menangkap secercah warna putih yang bukan porselen. Momen itu hanya berlangsung sekejap. Jihan, dengan ketenangan yang luar biasa, menyelesaikan putaran vas itu, lalu dengan gerakan cepat dan terselubung, ia menjatuhkan salah satu buku yang ia pegang. Buku itu jatuh di samping vas, memberi Jihan alasan untuk berjongkok.
Saat ia mengambil buku itu, tangan kirinya bergerak cepat ke dalam vas. Jihan berdiri, buku di tangan, wajahnya tetap beku. Pesan itu hilal. Ranti merasakan kelegaan yang begitu besar hingga hampir membuatnya pingsan. Jihan telah menerimanya. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh teror. Pengawasan. Jika kamera Ratna merekam penurunan vas itu, Ratna akan tahu. Ratna tidak akan curiga pada Ranti, tetapi pada putrinya sendiri. Ratna pasti akan memeriksa log rekaman pagi ini. Ranti harus bergerak sekarang. Ia harus membuat dirinya menghilang dari sistem tanpa memicu alarm. Dan ia harus melakukan itu sebelum Nyonya Ratna duduk di depan monitornya. Udara di barak staf terasa stagnan. Dipompa ulang dan difilter dengan efisiensi klinis. Tetapi Ranti merasakan beban pengawasan yang menindih, seperti suhu ruangan yang terlalu rendah. Dia mengunci pintu kamarnya yang kecil. Kunci fisik, sebuah ilusi keamanan di dalam benteng sentinel. Dan segera menyandarkan handuk tebal di celah bawah pintu. Bukan untuk meredam suara, melainkan untuk mencegah cahaya apapun merembes keluar. Jika ada satu aspek dalam kehidupannya yang tidak diatur oleh Nyonya Ratna, itu adalah bayangan yang tidak perlu. Ranti duduk di lantai beton yang dingin, jauh dari jangkauan sensor suhu dan gerakan yang tersembunyi di plafon, dan mengeluarkan tas peralatan berkebunnya yang usang. Di dalamnya, tersembunyi di antara pisau pemangkas yang diasah dengan baik dan sekantong kecil tanah pot, terdapat rangkaian komponen elektronik yang diselundupkan selama berminggu-minggu. Kepingan mikrokontroler yang tipis, gulungan kawat enamel yang sangat halus, dan baterai litium kecil yang sangat padat. Hal pertama yang harus ia tangani adalah gelang identifikasi wajibnya. Gelang itu melingkar di pergelangan tangan kirinya, terasa berat dan dingin, memancarkan sinyal denyut nadi, suhu tubuh, dan yang paling penting, kode identifikasi digital uniknya yang terus-menerus. Sentinel menggunakannya untuk memverifikasi bahwa Ranti, si tukang kebun, sedang tertidur di dalam kamar B12, dan bahwa semua fungsi vitalnya berada dalam parameter normal. Mengeluarkan alat khusus yang disamarkan sebagai obeng kecil untuk perbaikan penyiram air, Ranti mulai mengerjakan modul hantu, replikator identitas digital darurat. Dia membutuhkan perangkat ini untuk meniru sinyal gelang itu selama ia tidak ada. Tangan Ranti bergerak dengan presisi yang diperoleh dari latihan bertahun-tahun dalam perakitan sirkuit mikro, keahlian yang jauh berbeda dari memotong rumput dan menanam mawar. Uap timah solder yang panas mengepul dalam kepulan kecil yang tipis, baunya yang tajam dan kimiawi, usuk hidung Ranti. Ia menahan napas, memastikan bahwa titik lelehnya sempurna. Terlalu panas, dan sirkuit mikroskopis itu akan mati. Terlalu dingin, dan koneksi akan goyah di saat kritis. Setiap detik yang dihabiskan di kamar ini adalah resiko yang diperhitungkan. Pikirannya kembali pada Jihan. Saat ini, Jihan pasti sudah memproses pesan yang ia tinggalkan di vas kosong. Tetapi Ratna akan melakukan tinjauan malam harian rekaman pengawasan pukul 3 pagi. Dan waktu subuh di Mansion Primasena tinggal beberapa jam lagi. Jika Ratna melihat Jihan mendekati paviliun seni pada waktu yang tidak teratur, semua kerja keras mereka akan runtuh. Pelan, bisik Ranti pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah desisan kecil alat solder portable-nya. Harus sempurna. Dia harus membuat dua benda. Modul hantu, yang harus tetap terhubung ke kabel pengisi daya agar sentinel mengira gelang aslinya sedang diisi ulang dan tetap berada di dalam ruangan. Dan kedua, pelindung suar, perangkat pemblokir sinyal yang akan menciptakan gelembung interferensi frekuensi rendah di sekelilingnya, cukup untuk mengacaukan memindaan lokal sentinel tanpa memicu alarm jaringan utama. Pelindung suar membutuhkan bahan yang lebih rumit. Ranti mengeluarkan strip logam tipis dari sisa perbaikan tangki air hujan yang dia curi dan memotongnya dengan gunting medis yang disamarkan sebagai pemangkas benang. Dia menyusun strip-strip itu menjadi kisi-kisi mini yang akan bertindak sebagai miniatur sangkar Faraday, yang kemudian akan ditenagai oleh baterai terpisah. Jari-jarinya terasa kaku karena ketegangan. Sekali, saat dia mencoba menempelkan kepenan resistor paling kecil, tangannya sedikit bergetar. Dia berhenti sejenak, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Kehidupan Jihan dan kelangsungan misi ini bergantung pada ketenangan tangannya sekarang. Kegagalan berarti Ratna akan segera tahu bahwa tukang kebunnya bukanlah tukang kebun biasa, dan pelacakan GPS di gelang itu akan segera mengarahkan Ratna langsung ke ruang server yang terkunci. Setelah hampir 1 jam, modul hantu sudah selesai. Perangkat itu seukuran ibu jari, dilengkapi dengan lampu LED kecil yang berkedip-kedip hijau redup, indikasi daya dan keberhasilan emulasi. Sekarang datang tantangan terbesar, melepas gelang identitas aslinya. Gelang itu dirancang untuk tidak bisa dibuka tanpa alat khusus dari sentinel, atau alarm akan berbunyi di pos keamanan terdekat.
Ranti mengeluarkan jarum suntik yang telah dimodifikasi. Jarum itu yang awalnya digunakan untuk menyuntikkan nutrisi ke akar tanaman yang sulit, kini diisi dengan campuran cairan pelarut dan pendingin kimia yang sangat spesifik. Dia harus menyuntikannya dengan tepat ke celah mikroskopis di antara kancing gelang yang tertutup rapat, membekukan dan melarutkan segel polimer tanpa merusak sirkuit internal. Dia mencondongkan tubuh ke depan, cahaya redup dari lampu LED modul hantu adalah satu-satunya penerangan. Dia menahan napas, jarum di antara ibu jari dan telunjuknya. Sebuah titik kecil cairan merembes ke celah. 1 detik. Ranti mendengar bunyi klik halus, seperti es yang retak. Gelang itu terasa lebih longgar. Dengan gerakan yang sangat lambat, yang membuat otot-otot lengannya tegang, dia melepaskan gelang itu dari pergelangan tangannya. Dia tidak menunggu sedetik pun. Dia menempatkan modul hantri yang berkedip di tempat tidur, menggantungnya di kabel pengisi daya yang dicabut, seolah-olah gelang yang sebenarnya sedang mengisi daya. Secara sistem, Sentinel akan mencatat bahwa data biometrik gelang, yang kini ditiru oleh modul, sedikit lebih dingin dari suhu tubuh normal, tetapi ini dapat dijelaskan sebagai tidur nyenyak di ruangan yang ber-AC. Ranti kini bebas bergerak, tetapi tanpa perlindungan pelacakan, setiap gerakannya di luar barak adalah lompatan ke dalam kegelapan yang fatal. Dia beralih ke pelindung suar. Perangkat kedua ini lebih sederhana, tetapi harus kuat. Setelah memasang kisi-kisi logam ke baterai dan sirkuit Pemicu, Ranti mengaktifkannya. Tidak ada bunyi, tidak ada cahaya, hanya sensasi getaran listrik yang sangat halus di telapak tangannya, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat. Dia memegang gelang asli di tangannya dan membandingkan sinyalnya dengan perangkat pemindaian frekuensi mini yang tersembunyi di saku bajunya. Ketika gelang itu berada dalam jangkauan pelindung suar, sinyal pelacakannya menjadi kabur, bergeser ke dalam area noise yang tidak dapat diinterpretasikan oleh Sentinel sebagai data yang valid. 5 menit, Ranti bergumam. Itu waktu maksimum yang bisa ia dapatkan dari baterai pelindung suar sebelum perangkat itu terlalu panas. Dan itu waktu maksimum ia bisa bertindak di luar pengawasan ketat sistem. 5 menit untuk menyeberangi taman, 5 menit untuk mencapai sayap timur, dan 5 menit untuk mengakses ruang server utama. Total tidak lebih dari 20 menit untuk masuk dan keluar. Dia mengenakan kembali pakaian tukang kebunnya, yang longgar dan memungkinkan pergerakan. Di balik kerah bajunya, dia menyembunyikan pelindung suar. Sensasi getaran rendah itu kini berada di tengkuknya, seperti lebah yang berdengung pelan. Dia melirik modul hantu, yang berkedip dengan tenang di tempat tidur. Ia sedang berbohong kepada penguasa mansion Primasena. Ia adalah bukti bahwa Ranti, si tukang kebun yang setia, sedang tidur nyenyak, tidak mengetahui ancaman yang mengintai. Pintu barak staf tidak dikunci secara fisik pada malam hari, karena Sentinel mengatur semua jadwal keluar masuk. Ranti mendorong pintu itu dengan sangat pelan, memastikan bahwa sensor gerak yang berada di atasnya tidak bereaksi terhadap gerakan mendadak. Koridor itu kosong, disinari oleh lampu layanan yang redup. Udara di sini terasa lebih tipis, dan di kejauhan, Ranti bisa mendengar dengungan generator cadangan, suara yang menenangkan bagi sebagian besar staf, tetapi bagi Ranti, itu adalah detak jantung Sentinel. Dia mulai bergerak, berjalan seolah-olah dia memiliki hak untuk Berada di sana. Tetapi setiap langkah terasa seperti menginjak kaca. Pelindung suar bekerja. Tetapi ia harus menjaga jarak dari semua panel kontrol jaringan utama. Ranti berhasil mencapai pintu keluar belakang barak. Area yang jarang diawasi karena hanya menuju ke fasilitas pengomposan. Dia melangkah keluar, langsung ke udara malam yang dingin. Bau tanah basah dan kompos yang sedang diuraikan memenuhi udara. Dia menundukkan kepala. Di atas, kamera pengawas berkode Primasena 09 berputar perlahan. Mata merahnya menatap seolah-olah bisa melihat menembus pelindung suar. Ranti tidak bisa mempercepat langkahnya. Gerakan yang tidak teratur akan menarik perhatian algoritma Sentinel. Ia harus mempertahankan kecepatan yang konsisten dan tampak santai. Pintu kaca besar yang memisahkan area layanan dari taman formal kini berada di depan. Untuk membukanya, biasanya membutuhkan pemindaian gelang. Karena tidak bisa menggunakan gelang, Ranti mengeluarkan alat lain. Sebuah kunci digital universal yang telah ia rakit selama berbulan-bulan. Disamarkan di dalam gagang sekop perkebunnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyisipkan kunci digital itu ke celah panel entry. Layar panel berkedip sebentar, dan Ranti merasakan desakan waktu yang menyakitkan. Sentinel akan mencatat adanya upaya pembukaan pintu secara manual, meskipun ia tidak akan tahu siapa pelakunya, berkat pelindung suar. Klik. Pintu terbuka dengan desahan hidrolik yang halus. Ranti menyelinap masuk. Dia tidak melihat ke belakang. Di depannya terbentang hamparan taman formal yang luas.
di mana setiap daun dan setiap pola batu kerikil adalah bagian dari tata letak sempurna Nyungharatna. Ruang server utama terletak di basement di bawah perpustakaan timur. Sebuah perjalanan yang memakan waktu 3 menit berjalan kaki. Tetapi dalam kondisi ini, terasa seperti jarak yang tak berujung. Ranti mulai bergerak melintasi lapangan rumput. Dia harus menghindari jalur patroli drone keamanan kecil yang beroperasi di ketinggian. Saat dia mencapai batas bayangan deretan pohon willow, pelindung suar mulai bergetar lebih kuat di balik lehernya. Panas yang terpancar dari perangkat itu terasa menusuk. Tiba-tiba, dari kejauhan, dari sayap utama kediaman, terdengar suara langkah sepatu formal yang tajam dan tak tergesa-gesa. Ranti membeku di balik bayangan pohon. Itu bukan langkah staf, dan itu juga bukan suara Ratna. Itu adalah langkah keamanan tingkat tinggi, seseorang yang berpatroli di luar jadwal rutin yang telah diprogram Sentinel. Langkah kaki itu mendekat, dan Ranti menyadari dengan rasa dingin di perutnya bahwa Ratna mungkin sudah melakukan tinjauan dini. Mungkin rekaman Jihan telah ditemukan, dan sekarang tim keamanan internal Ratna sedang beraksi. Ranti harus membuat keputusan, maju dan ambil resiko bertemu langsung dengan patroli, atau menunggu, mempertaruhkan baterai pelindung suar habis, dan sinyalnya muncul kembali ke jaringan. Waktu yang ia beli di barak sudah menipis.